Siapa yang tak kenal coklat? Hampir semua usia dan kalangan bisa menikmati makanan yang satu ini. Sensasi manis, pahit yang bercampur di dalamnya, sampai rasa nyaman yang bisa didapat setelah memakan coklat. Tapi, tahukah Anda kalau coklat pernah menjadi makanan bekal untuk kematian? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Coklat dipercaya telah melintasi generasi sejak 5 milenium silam. Jejak pohon kakao dapat dilacak hingga lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Tepatnya di daerah Mesoamerika atau yang kini disebut Meksiko. Suku Olmec, salah satu peradaban tertua di Amerika Latin, diyakini yang pertama kali mengolah buah kakao menjadi coklat. Suku Olmec diyakini mengolah biji kakao menjadi minuman untuk ritual sekaligus obat bagi mereka. Hal ini diketahui dari jejak senyawa coklat theobromine pada alat makan peninggalan suku Olmec. Beberapa abad setelahnya, suku Maya dipercaya juga mengkonsumsi coklat. Tak hanya sebagai minuman ritual, suku Maya juga menyertakan coklat dalam penguburan para raja. Coklat yang kala itu diyakini sebagai makanan dewa, disertakan sebagai bekal jenazah yang akan menuju ke dunia selanjutnya. Kalau kita lihat bahwa bagaimana coklat itu dinilai dan begitu bermanfaat saat itu, sehingga sampai mati pun coklat itu dibawa dalam tubuhnya. Jadi mungkin dengan membawa makanan dari dewa-dewi akan lebih mempermudah mereka mendekatkan dengan para dewa-dewa tersebut. Lain halnya dengan suku Aztec. Peradaban baru di Mesoamerika ini tidak hanya mengkonsumsi coklat saja. Pada 1400 Masehi, suku Aztec menggunakan coklat sebagai pengganti mata uang. Arkeolog mencatat mereka melakukan jual beli dengan biji kakao sebagai pembayaran. Itu coklat sangat langka dan sudah merupakan sebagai makanan yang untuk benar-benar kalangan elit, kalangan bangsawan. Sehingga tidak bisa dihargai dengan apapun. Jadi pada saat itu terjadilah pertukaran antara logam atau emas dengan si kokobin ini bernilai tinggi. Jadi tidak ada harganya, tidak bisa ditukar dengan apapun, sehingga harus barter dengan sumber hasil dari sumber daya alamnya gitu. Lalu, bagaimana coklat kemudian bisa dikenal oleh dunia? Ada beberapa versi tentang penyebaran coklat ke penjuru dunia. Salah satu versi menyebutkan Christopher Columbus adalah orang yang mengenalkan coklat kepada penduduk Eropa. Diyakini dia menemukan biji kakao dari sebuah kapal dagang, lalu membawanya ke Spanyol pada tahun 1502. Pada awalnya, bangsa Spanyol sendiri tidak langsung menyukai rasa coklat. Coklat baru dilirik setelah ditambahkan rasa manis dari madu dan gula. Pada era itu, hanya kalangan bangsawan Spanyol yang bisa menikmati coklat. Masuknya coklat ke Indonesia pun tak lepas dari peran pelaut Spanyol. Tahun 1560 menandai ekspedisi Spanyol mencari rempah di Sulawesi Utara. Saat itu mereka membawa biji kakao jenis Criollo dari Venezuela. Meski begitu, penanaman awal kakao di Minahasa tidak bisa dibilang terlalu berhasil. Sehingga mereka datang ke Indonesia, mereka menanam di Sulawesi. Waktu itu awalnya di Sulawesi, mereka membawa jenis coklat ya yang ternyata sangat rentan dengan hama. Jadi setelah beberapa tahun ditanam, banyak rusak oleh hama, sehingga dipindahkanlah oleh mereka ke daerah lain di Pulau Jawa ya. Coklat baru berkembang pesat ketika Belanda memberlakukan sistem tanam paksa dengan kakao sebagai salah satu komoditas utama. Menanam paksa, termasuk salah satunya adalah coklat. Jadi selain yang lain, coklat diwajibkan ditanam di sebagian tanah milik penduduk Indonesia dengan awalnya dengan
iming-iming bahwa hanya berapa persen saja dari tanah mereka yang wajib ditanami. Jadi banyak kemiskinan saat itu. Pasca kemerdekaan, coklat di Indonesia semakin berkembang dan memiliki beraneka merek. Coklat yang awalnya adalah makanan para elit juga mulai dikonsumsi oleh seluruh kalangan. Hingga saat ini, perkembangan coklat di Indonesia juga terus berjalan. Sekitar 1900-an itu bahkan Indonesia menjadi 3 negara terbesar yang memproduksi kakao. Dan untuk saat ini Indonesia menduduki posisi ke-6. Meski begitu, mitos tentang coklat juga seringkali kita dengar dari mulut ke mulut. Salah satunya, coklat sering menjadi kambing hitam akan rusaknya gigi anak-anak. Atau, coklat juga dianggap makanan yang bisa menyebabkan obesitas. Menurut Ermei, selaku pendiri dapur coklat, bukan coklat yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Tetapi, tambahan gula dan lemak pada coklatlah yang memicu resiko penyakit. Jadi stigmanya si coklat ini dianggap bahwa coklat ini bisa menyebabkan sakit gigi, bisa menyebabkan gemuk, ya kan? Tapi sebenarnya enggak, coklat ini bagus. Jadi ada penelitian di Amerika bahwa seorang pria nih ya, khususnya nih, kalau dia memakan coklat setiap hari 1 batang aja, yang kecil aja deh ya, maksudnya coklat bar kecil, itu akan memperpanjang umurnya. Lalu, dari mana datangnya perubahan coklat sebagai makanan dewa menjadi simbol dari kasih sayang? Selain rasanya yang nikmat, coklat memang dipercaya dapat meningkatkan suasana hati. Pasalnya, coklat mengandung senyawa fenetilamin yang dikenal sebagai obat cinta. Mengutip Carol Ann Rinsler, tubuh secara alami melepaskan fenetilamin ketika sedang jatuh cinta. Inilah salah satu alasan kenapa coklat sangat akrab dengan simbol kasih sayang. Nah itu kembali lagi, karena di dalam coklat ada zat yang bisa menimbulkan endorfin kita naik. Jadi kita merasa nyaman, happy gitu ya. Pada saat kita makan coklat itu kan, itu tuh ada beberapa cara memang yang harus jangan langsung makan sekaligus gitu loh. Jadi ikutilah caranya, kita masukin ke dalam mulut, kita biarkan dia meleleh dengan sendirinya. Itu sebenarnya proses yang harus dinikmati kalau menurut saya gitu. Meski hampir semua coklat sama, tapi coklat sendiri ada 2 jenis dilihat dari komposisinya. Coklat compound dan coklat couverture. Coklat compound dibuat dari bubuk coklat dan biasa digunakan menjadi hiasan kue. Sedangkan coklat couverture dibuat dari cairan dan lemak coklat dan rasanya lebih meleleh di mulut. Penampilan coklat couverture yang mengkilat membuatnya cocok dijadikan sebagai bahan celupan. Tetapi agar permukaan mengkilap dan teksturnya renyah, perlu proses tempering pada coklat. Pada saat kalau kita lihat beku, dia di antara 32 derajat ya. Tapi kayak misalnya nih dalam tubuh kita aja, kita taruh aja di genggaman gitu ya, dia pasti akan cepat sekali lelehnya. Nah kalau misalnya yang couverture, karena memang cocoa content-nya cukup tinggi, jadi memang sebaiknya ditaruh di tempat yang ber-AC, dingin. Berapa sih suhunya? Di 26 juga masih oke, 26 masih oke. Nah, kalau kita menggunakan kompon, sebaiknya memang kalau untuk pemula, saya sih menganjurkan khususnya untuk yang mau coba bikin coklat dengan kompon ya, itu akan mudah. Dan dia titik lelehnya juga nggak terlalu secepat yang si couverture gitu. Tingginya animo penikmat coklat membuat produsen makanan ini banyak bermunculan. Salah satunya adalah Dapur Coklat. Berdiri sejak 21 tahun yang lalu, Dapur Coklat tetap mengembangkan inovasi dan kreasi dalam mengolah coklat. Untuk menyesuaikan lintas generasi, diperlukan upaya penciptaan coklat yang unik dan bertematik. Konsep ini akan berbeda di setiap tahun dan momennya. Di antaranya berkolaborasi dengan cita rasa Nusantara hingga coklat yang berorientasi kepada selera generasi milenial. Kita pernah membuat
coklat Nusantara. Mungkin tidak kebayang dengan kalangan yang lain, kayak kunyit asem, nasi uduk, lalu kita juga ada kecombrang, sambal kecombrang, itu kita buat dalam coklat. Jadi buat penambah rasa di coklat. Awal-awalnya mungkin bingung, emang enak, emang masuk, ternyata enak. Kalau saya pelajari sih mereka lebih suka yang simple ya, yang simple dan memang ada unsur yang healthy kalau anak-anak sekarang.